الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, jamaah, hari ini seperti biasa kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Tentunya kita akan belajar bersama-sama, tapi hari ini ada yang spesial karena hari ini kita mengangkat tema yang diangkat dari pertanyaan jamaah nih. Makanya jamaah jangan sedih kalau misalnya pertanyaannya nggak dibacakan karena mungkin akan dijadikan tema seperti hari ini. Nah, ini kita angkat dari pertanyaan melalui Instagram dari hamba Allah. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana ya cara menebus salah kita kepada orang tua? Karena saya pernah membuat malu keluarga, terutama ibu saya. Saya merasa kata-kata saya itu kalau misalnya cuma minta maaf masih kurang. Karena ibu saya itu menjadi malu akibat perbuatan saya. Terima kasih Ustadz. Waduh, Masya Allah. Memang kalau bicara soal orang tua, apalagi ibu, ini sangat sensitif. Dan penyesalan itu selalu datang belakangan. Kalau di awal itu namanya pendaftaran ya. Nah, ini kalau misalnya hati ibu udah kegores gitu sampai ngelihatnya aja, aduh susah, apalagi nangis, kayaknya kita juga nggak akan tega, kita bakal sakit banget. Makanya hari ini kita akan bahas dalam tema kita yang sangat menarik. Temanya adalah Ibu, maafkan aku. Waduh, Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Kau baru kenal itu perempuan 2 minggu. Hah? Saya suruh kau blokir itu perempuan, kau sudah menangis darah begini. Bagaimana sudah? Cinta. Cinta SD. Oh, kau baru begini. Jakarta, Sumba, maksud tuh kalian LDR, bikin LDR. Sedangkan saya sumpah sama dia, saya jaga dan mati apa semua. Orang tua sudah tahu mama. Mama terbaca, sekarang memperbaiki itu blokir. Mama sorry perempuan lihat dong muka. Bukan mama juga setuju dari Almonto ya dia. Kenapa kau bisa? Putih, manis, udah lebih kalah dari gula. Saya suka Arman tuh orang Jakarta sama Arman tuh orang Kudus. Mama, kita pengen belajar ya. Ya Allah, kalau lihat anak kecil udah cinta-cintaan tuh lucu ya. Apalagi ini kayaknya diisengin sama mamanya, digoda-godain. Nah ini saya pengen bahas nih, saya pengen ke Ustadz Syam dulu. Afwan Ustadz. Siap. Ini benar gak sih di dalam Islam katanya kita itu bisa tanpa sadar menyakiti orang tua atau terutama ibu kita dengan memberikan kasih sayang atau perhatian lebih kepada orang lain yang selain ibu kita. Nah itu tanpa sadar, mohon penjelasannya guru nih, silakan. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Seorang yang memiliki perasaan tentu senang untuk diperhatikan. Tidak lain dan tidak bukan mereka adalah seorang manusia biasa yaitu orang tua kita. Orang tua kita mungkin ikhlas dan ridha telah merawat kita, membesarkan kita, menyusui kita. Namun mereka tetap manusia biasa. Manusia biasa yang ternyata berharap juga balasan daripada anaknya.
Lalu jikalau ditanyakan, apakah mungkin ada kesempatan atau ada waktu di mana seorang anak lebih perhatian terhadap orang lain, itu bisa melukai perasaan orang tuanya? Itu benar karena orang tua kita manusia biasa. Kecuali jikalau orang tua kita adalah seseorang yang mungkin sangat-sangat dekat dengan Allah. Lalu mungkin telah ridha terhadap anak-anaknya. Dia merawat anaknya karena Allah saja, bukan karena ingin dibalas oleh anak-anaknya. Namun ternyata kita tetap manusia biasa, kita tetap berharap balasan daripada manusia. Maka itu bisa menggores luka hati dalam hati orang tua kita. Masalah perhatian ini subhanallah dicontohkan pada masa baginda Nabi SAW. Di mana ada seseorang yang ternyata ketika sakaratul maut sangat sulit untuk sakaratul mautnya. Ditanya ada apa gerangan, padahal dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang rajin ibadah. Lalu ditanyakan ada apa gerangan, apakah orang tuanya masih hidup? Ternyata dia punya seorang ibu yang sebatang kara hidupnya. Lalu ditanyakan, maukah engkau ikhlaskan anakmu? Apa katanya? Bagaimana mungkin saya ikhlaskan dia semenjak dia telah menikah, dia telah lebih perhatian terhadap pasangannya dibandingkan saya. Ini pasangan halal, apalagi kalau pasangan yang non halal. Satu, orang tua merasa kurang diperhatikan. Dua, orang tua merasa ikut berdosa. Kenapa? Ini anak saya. Kalau dia berbuat maksiat, maka saya pun akan kena juga. Karena saya tidak bisa menghalanginya. Bahkan dia bisa melawan saya karena hanya seorang wanita. Bayangin teman-teman, orang yang telah merawat kita, membesarkan kita, kita berada dalam rahimnya selama 9 bulan. Tiba-tiba kita baru kenal seorang wanita baru di 5 bulan, baru 3 bulan kita lalu mementingkan wanita tersebut dibandingkan ibu kita. Subhanallah. Maka jikalau dikatakan apakah ini bisa menyakiti? Ini sangat bisa menyakiti. Kenapa dalam Al-Quran disebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Kenapa hanya perkataan mulia yang boleh kita ucapkan kepada kedua orang tua kita? Karena ternyata perkataan mulia inilah yang ternyata bisa menjaga perasaannya. Kapan sedikit saja kita salah bicara, itu bisa menyakiti perasaannya. Semakin dia berusia lanjut, semakin sensitif perasaannya. Dan kita sebagai anak mestinya lebih berhati-hati lagi, utamanya dalam hal berbakti, dalam hal perhatian. Wallahu ta'ala a'lam. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Ini pengingat untuk kita semua ya. Benar, kita kalau misalnya ingat orang tua kita semakin tumbuh tua, kita juga harus ingat bahwa biasanya tuh ada sifat-sifat ingin diperhatikan, sensitifnya bertambah. Apalagi kalau gitu. mereka merasa nih saya yang membesarkan kita bertahun-tahun bersama. Betul. Tiba-tiba ada orang baru kau kenal kau lebih pilih daripada saya gitu. Nah itu dia, makanya kita sebagai anak harus selalu introspeksi diri, harus selalu tanya kabar orang tua. Ustadz